cuacanya sangat panas dan perjalanannya jauh. Namun tidak ada orang-orang beriman yang tertinggal. Yang tertinggal hanya orang-orang munafik. Sampailah kisahnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Madinah, dari Tabuk. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, orang-orang berdatangan yang tidak ikut perang itu berdatangan menyampaikan alasannya. Orang-orang munafik menyampaikan alasan mereka. Ya Rasulullah, saya sakit. Ya Rasulullah, istri saya mengandung. Ya Rasulullah, berbagai macam alasan tapi bohong. Dan Nabi menerima alasan mereka. Ka'ab bin Malik itu ketika melihat orang-orang menyampaikan alasan yang bohong, ada keinginan untuk berbohong. Bojo sakali tok engko tobat. Karena ini kondisi seperti ini, kondisi yang merugikan kalau dia jujur. Ini tidak ikut perang, ini perang yang wajib untuk diikuti. Ka'ab bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kemudian memutuskan, saya tidak akan berbohong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan alasan kenapa dia tidak berangkat. Dia ceritakan sesuai dengan faktanya, bahwa dia tidak berangkat bukan karena sakit, bukan karena ada uzur, tapi karena dia menunda sampai akhirnya terlewatkan kesempatan itu. Akhirnya terlewatkan, maka didiamkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Khalas, ya sudah, tunggu keputusan Allah." Ketika dia kembali, ada orang-orang yang mengatakan, "Hei Ka'ab, opo jujur, kamu kembali lagi lah kepada Nabi. Bila kamu ini ada uzur, toh orang-orang itu selamat karena mereka berbohong. Kamu ini orang gak pernah bohong, sekali saja gak bohong, sekali saja." Kata Ka'ab bin Malik, tidak, saya tetap mengatakan apa yang saya katakan. Ternyata yang tidak ikut perang pada saat itu ada juga dua orang sahabat yang mulia, yang tidak punya penyakit kemunafikan, yaitu Murarah dan Hilal. Dan mereka pun berdua ini datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan uzur, alasan yang jujur. Maka Nabi SAW menyatakan bahwa tunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiga orang ini dihukum dengan cara apa? Tidak diajak bicara oleh seorang pun. Tidak ada seorang pun yang boleh berbicara dengan mereka, termasuk Rasulullah SAW. Mereka tidak diajak bicara. Bahkan Ka'ab itu salam tidak jawab oleh Nabi. Dan itu membuat pukulan yang berat terhadap mereka, pukulan yang kuat kepada mereka, sehingga salah seorang dari mereka itu betul-betul merasa sedih. Bagaimana tidak sedih? Nabi tidak mengajak bicara. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik tadi yang berbohong bebas. 3 orang sahabat ini dihukum, tidak diajak bicara. Bahkan istri mereka tidak boleh ngomong. Jadi betul-betul dihajar namanya. Dalam bahasa agama hajar. Hajar itu dia apa? Jadi diputuskan hubungan dengan mereka.
Dan itu membuat mereka betul-betul terasa sempit hidupnya. Berapa lama mereka dihukum seperti itu? Selama 50 hari. Dan itu sudah membuat pukulan yang luar biasa. Di saat mereka diperlakukan seperti itu, datang utusan dari Raja Ghassan, orang kafir. Datang kepada Ka'ab bin Malik, karena Ka'ab ini orang yang cerdas, orator dan negosiator. Kemampuan punya negosiasi yang luar biasa. Datang seseorang utusan untuk mengajak Ka'ab bergabung dengan orang-orang kafir. Ka'ab, lihat itu, Nabi yang kamu junjung, Nabi yang kamu puji-puji, yang kamu ikuti, sekarang kamu ditelantarkan. Sekarang kamu dibiarkan seperti ini. Ayo, kamu ikut kita akan beri kedudukan. Itu cara-cara musuh ketika melihat ada orang-orang yang potensial, yang merasa sudah tidak ada tempat di tempatnya, dimasuki. Ka'ab bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dia mengatakan, tidak, saya tidak akan pernah mengkhianati Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mengkhianati siapa? Rasulullah SAW. Kemudian hari berjalan, hari berlalu, sampai datanglah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Qur'anul Karim yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 117. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim raufur rahim wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taubatnya kepada siapa? Kepada Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam kondisi yang susah. Sampai firman Allah, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan Allah menerima taubatnya 3 orang yang tidak ikut berperang. Allah sebut jumlah mereka 3 orang. Allah terima taubatnya. Ayat turun langsung dari langit memberitakan bahwa mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ka'ab bin Malik mendengar taubat yang diterima oleh Allah, turun ayat yang langsung menegaskan taubat mereka diterima oleh Allah, dosa mereka diampuni oleh Allah. Beliau sangat-sangat bergembira. Ketika ada orang menyampaikan, sampai-sampai pakaian yang beliau pakai itu diberikan kepada orang itu, karena gembiranya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ada, katakan, hari yang lebih berbahagia daripada hari itu. Hari di mana dia mendapatkan kabar bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat terkait dengan dirinya, menurunkan ayat yang menyatakan taubatnya diterima dan Allah memuji mereka. Ini merupakan hari yang paling berbahagia. Itu ringkasan dari kisah yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang terkait dengan taubatnya Ka'ab bin Malik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama adalah sharahatul muslim wa sidquh. Seorang muslim itu harus punya sifat terus terang dan jujur. Itulah akhlaknya orang beriman. Itulah akhlak orang-orang yang betul-betul menyatakan dirinya sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Wa i'tirafuhu bi taqsirihi wa 'adami talfiqihi al-a'dar.
Orang Muslim itu adalah orang yang mengaku kalau dia salah, dan tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Itu diantara akhlak orang Muslim. Itulah yang ditampilkan oleh 3 orang sahabat ini. Walaupun mereka tahu ada resiko, dalam kejujuran itu ada resikonya. Mereka tahu pasti mereka akan dihukum, tapi mereka tetap memegang prinsip kejujuran, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di dalam hadis ini kita bisa melihat perjuangan para sahabat Rasulullah SAW dan sikap mereka yang bersegera memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulnya Muhammad SAW. Perang-perang yang terjadi di zaman Nabi itu bukan perang-perang yang mudah, apalagi perang Tabuk ini. Keluar di medan perang, keluarnya mereka naik apa? Naik mobil ber-AC? Tidak, dengan kuda, dan tidak semua orang punya kuda. Dengan kendaraan yang mana ketika mereka berjalan di bawah terik matahari, mereka akan betul-betul merasakan kepanasan yang luar biasa, dan itu musim panas yang sangat dahsyat. Seperti sekarang kan musim panas, tapi tidak ada apa-apanya Pak kalau panas di gurun pasir. Ya. Kalau panas di gurun pasir itu antum sehari 2 hari jalan, masuk kantor ireng kabeh. Ya. Terus tidak perlu berjemur, berangkat semuanya, tidak ada yang terlambat. Siapa yang terlambat? Hanya orang-orang munafik. Bukan terlambat, siapa yang tidak ikut? Orang-orang munafik. Maka orang beriman itu kalau ada panggilan untuk menegakkan agama Allah, dia segera bangkit. Ada panggilan untuk menegakkan Islam, dia segera bangkit. Dia akan menjadi orang-orang yang ikut terlibat, berkontribusi, selama itu dapat menegakkan agama Allah, selama itu menyebarkan syiar Islam, selama itu menegakkan hukum-hukum Islam. Dan itu sudah ikut. Orang kalau beriman pasti terpanggil. Maka kalau kita tidak merasa terpanggil untuk bersama-sama menegakkan agama Allah, menyebarkan kebaikan, berarti ada masalah dalam keimanan kita. Maka Ka'ab itu ketika melihat di Madinah, ternyata yang ada siapa? Hanya orang-orang munafik. Tidak ada orang-orang mukmin yang baik yang tertinggal, kecuali 3 orang tadi. 3 orang itu pun merasa bersalah, mengakui kesalahannya, dan siap mendapatkan sanksi. Dan ternyata mereka diberi sanksi, dan kemudian Allah turunkan ayat yang menyatakan bahwa sanksinya dicabut, dan Allah memuji mereka, dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim itu adalah orang yang tergerak untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek kebaikan. Maka kalau di sini antum perlu bersyukur pada Allah ketika antum ditempatkan di YBSF, karena kita di sini bekerja untuk kebaikan, bekerja untuk menegakkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Apa itu? Zakat. Alhamdulillah antum tidak ditempatkan di perusahaan atau di di aktivitas-aktivitas yang di situ justru menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu karunia ya ikhwan. Ketika kita ditempatkan di satu tempat di mana di situ kita bisa berkontribusi menjalankan agama Allah, menyebarkan kebaikan, maka itu adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang bisa berkontribusi, tidak semua orang ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik. Kemudian ada mutaraddud fi tatawwu' wal mubadara bi akhdil uhbah wal istiqdam. Ka'ab bin Malik tadi,
Kenapa sampai tertinggal dan tidak ikut perang? Kenapa? Kenapa? Menunda-nunda. Maka pelajaran dari sini apa? Jangan pernah menunda-nunda hal-hal yang baik. Menunda pekerjaan itu hanya akan menambah pekerjaan. Menunda satu kebaikan itu artinya kita sudah kehilangan kesempatan. Semakin banyak yang kita tunda, semakin banyak kesempatan yang terlewatkan. Dan terkadang kesempatan itu tidak kembali lagi. Maka jangan pernah mengatakan nanti. Dan nanti itu salah satu jebakan syaitan yang disebut dengan taswif. Taswif itu saufa, engkau, nanti. Ayo pengajian, nanti. Ayo berbuat ini, nanti. Itu orang yang sudah mengatakan nanti, padahal dia mampu mengerjakan pada saat itu. Sebetulnya dia sudah terkena jebakan syaitan, sudah masuk dalam perangkap syaitan, tinggal ditutup, tinggal ditarik oleh syaitan. Hati-hati. Dan Al-Quran selalu menyuruh kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul, berlomba-lomba, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Apa dampaknya dari menunda? Ya dampaknya seperti ini. Dia harus mengalami kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang menyusahkan dia sendiri. Dari sikap menunda-nunda. Kata Ka'ab, nanti saya bisa kejar, saya kuat kok. Ketika ada keinginan untuk berangkat, tapi jiwa yang satunya mengatakan nanti, engkau bisa nyusul, gampang kau bisa nyusul. Akhirnya betul-betul tidak tersusul. Maka jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Selama itu baik, itu kebaikan, segera lakukan, agar kita tidak kehilangan kesempatan. Satu, agar tidak bertambah pekerjaan kita. Karena menunda artinya menumpuk pekerjaan. Ini ada tarodud, dan tidak perlu tarodud, Pak. Tarodud itu ragu-ragu. Kalau di depan kita ada ajakan kebaikan, proyek-proyek kebaikan, jangan tarodud. Bismillah. Keraguan itu terkadang datangnya dari mana? Dari syaitan. Ragu-ragu itu bahkan harus kita tinggalkan kalau ada ajakan yang berbuat kemaksiatan. Ini diajarin pak ragu-ragu, diajak nonton konser, bismillah. Kalau ragu-ragu, diajak kebaikan, diajak ngaji soro. Ngaji itu tidak pakai duit, tapi pahalanya luar biasa. Man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kadang susah, tapi diajak maksiat walaupun harus mengeluarkan uang, dikerjakan. Ya, demikianlah manusia. Maka jangan ragu dan jangan tunda-tunda hal-hal yang memang itu baik dalam kehidupan kita, apalagi mendatangkan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Kemudian ta'allumul muslimina min taqsirihi fi ada'il wajib wa hirsihi alla yakuna minal mutakhallifin awil munafiqin. Pelajaran dari Ka'ab bin Malik ini juga bisa kita ambil terkait dengan perasaan sakit, perasaan sedih tatkala dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan semangatnya untuk tidak menjadi orang-orang yang tertinggal, apalagi masuk dalam kategori munafik. Orang muslim itu bukan berarti dia tidak pernah salah. Orang muslim itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan pelanggaran.
Karena yang tidak pernah salah, tidak pernah melanggar itu hanya malaikat. Dan yang terjaga dari dosa itu hanya para nabi. Tapi yang membedakan orang muslim yang baik dengan orang yang tidak baik, apa? Sikapnya terhadap kesalahan yang dia lakukan. Orang yang baik itu merasa bersalah, dan kesalahan itu panas. Dia merasa dosa. Dosa itu baginya adalah beban. Tapi bagi orang yang tidak baik, dosa itu sesuatu yang biasa. Kesalahan itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga dia terus melakukan kesalahan. Bagi orang muslim, kesalahan itu ya harus diperbaiki. Apalagi kesalahan itu menghasilkan dosa. Dosa itu beban yang harus saya lepas dari apa? Dari jiwa, dari diri saya. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Kullu itu setiap, semua. Walaupun dia ustaz, walaupun dia kiai, walaupun dia orang yang bertakwa, suatu saat dia pasti akan terlincir dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah apa? At-tawwabun, orang yang kembali ke jalan yang benar. Segera dia meluruskan kesalahannya, mengoreksi dirinya, mengakui kesalahannya, dan mau kembali ke jalannya yang benar. Itu sebaik-baik orang. Maka Nabi tidak mengatakan sebaik-baik orang itu orang yang tidak pernah berbuat salah, karena tidak ada wujudnya. Tidak ada di dunia ini manusia selain Nabi yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia menyadari, mengakui, merasa, dan mau kembali ke jalan yang benar. Itulah sikap seorang muslim. Dan dia tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya, membenarkan dosanya. Tidak mencari-cari alasan. Saya berbuat gini tuh, yang salah syaitan. Syaitan tidak usah disalahkan. Syaitan tidak usah disalahkan. Yang salah sampean. Kenapa mau nurut sama syaitan? Tahu syaitan itu setan, ya dituruti. Ini bukan kesalahan saya diajak teman. Loh sampean ini siapa? Apa boneka? Jadi orang muslim tidak akan bukan saya salah, saya lemah, saya mengaku salah. Itu orang sorohan namanya, gentleman, mengaku. Untuk apa? Untuk dia perbaiki. Kalau sudah berbuat salah, ya dia tahu konsekuensinya, dan dia siap menerima konsekuensi tersebut. Itu sikap seorang muslim. Kemudian yu'amalul insan 'ala dhahirihi wa yutrak amru batini ila Allah. Kita ini kalau dalam bermuamalah, yang kita nilai itu apa? Zahirnya. Urusan batinnya serahkan kepada Allah. Ini pelajaran juga buat kita. Pelajaran ini kita ambil dari bagian cerita yang mana tadi? Bahwa seseorang itu ya diperlakukan sebagaimana zahirnya. Urusan batinnya bukan urusan kita. Urusan batinnya adalah serahkan kepada Allah. Ini pelajaran dari hadis ini. Bagian dari kisah mana? Tadi saya sebutkan bahwa kita ini kalau bermuamalah ya lihat zahirnya saja. Dari mana? Dari Nabi SAW memperlakukan siapa? Orang munafik yang datang. Nabi SAW menerima udzur mereka? Ya. Iya, diterima. Diterima oleh Nabi. Itu sebagai pelajaran bahwa orang itu diperlakukan sesuai zahirnya. Urusan niatnya dia itu serahkan kepada Allah.
Karena memang manusia tidak bisa melihat batinnya orang, nggak bisa. Oleh karena itu kita haram menuduh orang itu riya atau ikhlas, karena itu urusan batin. Kita hanya boleh mengatakan mudah ini orang insya Allah dia ikhlas, insya Allah dia mukhlis. Kita masih menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan nahnu nahkum bil-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita ini hanya bisa menghakimi orang sesuai dengan zahir. Saudara kita umpamanya sholat 5 waktu, dia sholat duha, gak boleh kemudian kita mengatakan oh ini jangan-jangan pengen naik jabatan ya. Ini jangan-jangan cabut. Batinnya itu kan niat, soal niat. Dia sholat itu niatnya apa? Itu kan soal niat. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu. Kita nilai orang, oh kalau dia sholat muslim dia. Selesai. Oh dia sudah syahadat muslim. Kecuali nanti dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Itu pun berdasarkan apa yang dia lakukan. Sehingga manusia tidak boleh menghukumi apa yang dibalik jiwa dibalik raga manusia. Kemudian wujubu muqata'ati man dhaharat minhu al-ma'siyah bi'adami mukhalafatihi wassalami alaihi wa raddi ala salami wa ghairi dhalik min dawa'il muqata'ah mimma yush'iruhu bil hawan hatta yuqli'a lidhambi wa yudhir tawbah. Pelajaran dari sini juga bahwa diwajibkan muqata'ah itu boykot ya. Saya tadi ingin mencari kata yang pas. Diwajibkan memboikot orang yang menampakkan kemaksiatan dengan cara apa? Tidak bergaul dengannya, tidak mengucapkan salam kepadanya, dan tidak menjawab salam darinya. Agar apa? Agar orang yang berbuat maksiat itu merasa rendah, merasa bersalah, sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya hajrul muslim. Namun para ikhwan fillah azallahu iyyakum, perlu saya tambahkan, cara menghukum seperti ini dengan memboikot seseorang itu jika dirasa bahwa boikotnya kita bermanfaat bagi orang tersebut. Saya ulang, cara ini boleh diterapkan kalau cara ini memang bermanfaat, memberikan efek jerah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau antum tahu orang ini kalau tidak saya ajak bicara, tidak saya respon, dia akan merasa menyesal. Boikot. Tapi kalau antum tahu orang yang diboikot tidak akan jerah, bahkan mungkin akan menjadi-jadi, maka jangan diboikot. Atau tidak ada manfaatnya, jangan diboikot. Perlakukan dia sebagaimana dia seorang muslim, tapi tidak didukung kemaksiatannya. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari sikapnya Nabi yang berbeda. Nabi memboikot siapa? 3 orang beriman. Orang munafik diboikot apa enggak? Tidak ada manfaatnya. Orang beriman manfaat dia. Orang munafik diboikot tambah menjadi-jadi. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada hari di mana Allah menyingkap siapa mereka. Jadi ini namanya cara menghukum yang dilegalkan dalam Islam adalah boikot. Baik itu kalau sekarang kita dengar ada boikot produk ya, produk orang-orang yang dipastikan ya, bukan diduga, dipastikan dia betul-betul membantu orang-orang yang memerangi umat Islam. Kalau tidak diboikot, dijauhi.
Termasuk yang perlu kita boikot siapa? Ya para perusak-perusak moral, penyanyi-penyanyi, apalagi yang mau datang ini. Ada beli tiketnya? Yang mau datang ini? Hah? Sama? Yang mau datang ini siapa? Coldplay. Ya, bahasa betul ya? Itu kan jadi datang. Jadi datang apa ada? Tiketnya habis itu. Saya baca berita tiketnya habis. Dan tiketnya jutaan, belasan sampai 11 juta habis. Jangan sampai ada orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan cinta Rasul sampai datang. Itu wajib diboikot, Pak. Tidak ada kebaikan dari mereka. Apalagi terbukti ya, terindikasi terbukti. Mereka adalah orang-orang yang memang juga menyebarkan kerusakan dengan apa? Dengan mengkampanyekan LGBT. Itu kalau ada orang Muslim yang masih datang beli tiketnya, itu sama dia dengan mendukung kerusakan. Ya mudah-mudahan nanti kalaupun terjadi ada, mudah-mudahan gak ada wanita berjilbab. Mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang tidak beriman, mudah-mudahan. Na'udzubillah. Pelaku kemaksiatan itu jangan diangkat, jangan didanai, jangan dibiayai, jangan didukung. Wajib muqatta'ah, diboikot, termasuk ibu, mohon maaf ya mbak-mbaknya ya, hati-hati bukan hanya mbak-mbak, sebetulnya juga antum juga. Masalah apa? Termasuk saya ingatkan, masalah subscribe YouTube. Nanti acara-acara yang nggak bermoral, hanya hiburan, menampilkan aurat, di-subscribe. Hati-hati loh itu. Kalau kita sekali ngeklik subscribe, kita artinya mendukung, tanggung jawab di hadapan Allah. Itu bisa menjadi dosa jariah, Pak. Ya Allah. Coba bandingkan itu ceramah-ceramah dengan tontonan-tontonan yang gak bermutu, yang isinya hanya hiburan, menampilkan kekayaan, menampilkan kedurhakaan kepada Allah. Hati-hati. Orang Islam itu harus punya sikap. Keburukan itu dihindari, dijauhi, tidak didukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan, ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Dosa jangan ditolong. Orang berbuat dosa kok didukung. Loh, cobalah akal kita pakai. Kita ini ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita justru membesarkan orang-orang yang menyelisih, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu kan gak logis. Secara akal sehat saja sudah tidak logis. Anda cinta tapi mendukung orang yang membenci orang yang Anda cintai. Pepatah itu mengatakan, syair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tazhumu hubbahu, inna hadha fil umri la qiyas, inna hadha fil qiyas la syari'ah. Kamu bermaksiat kepada Allah, ta'sil ilaha wa anta tazhumu hubbahu. Kamu bermaksiat kepada Allah lalu kamu mengaku cinta kepada Allah. Apakah cinta itu dibuktikan dengan pelanggaran, dengan penentangan? Itu di analogi kita, di akal kita itu sudah tertolak hal seperti itu. Anda mengaku cinta, tapi Anda tidak mau mengikut, Anda melanggar. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu betul-betul jujur, maka mengikutinya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu muti'u, taat, patuh. Cinta kepada Nabi, tapi tidak terlihat dari perbuatannya, sikapnya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi tapi enggan belajar sabda-sabda Rasulullah SAW.
Di majlis-majlis situ sampaikan bersabda Rasulullah, dia tidak mau duduk, lalu mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Mau duduk di majlis ilmu, mau duduk di majlis pengajian kalau hanya ada rotinya umpamanya. Kalau hanya ada yukulannya, ada makanannya. Dan kalau makanan tidak berangkat, itu na'udzubillah. Itu artinya perutnya lebih dia perhatikan, lebih dia cintai daripada ilmu yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adamul iktithar bi ahli nifaq wal fusuq, adamul iktiraf bi ahli nifaq wal fusuq wa tarkihim lil ayyam tufdihum wa tudhilluhum. Jangan sampai kita peduli dan tertipu dengan kondisi orang-orang munafik dan fasik. Terkadang kondisi mereka itu dalam kondisi aman, tapi itu ketahuilah hanya sementara. Jangan sampai kemudian kita merasa, loh, kalau aku jujur, saya nanti akan ada konsekuensinya. Itu orang-orang nggak jujur itu, kok mereka bebas? Ketahuilah bahwasanya ikhwani fillah, jujur itu ujungnya, akhirnya membawa kepada kemujuran. Akhirnya membawa pada kebaikan, itu harus kita yakini. Sahabat ini, mereka memang awal-awalnya mendapatkan tekanan yang luar biasa, bukan hanya dari masyarakat, dari Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mereka cintai. Dan itu membuat mereka tertekan. Bahkan Allah menyebutkan seolah-olah dunia ini, bumi ini sempit bagi mereka. Tapi mereka sabar, bertahan, menerima konsekuensi itu, karena mereka yakin kejujuran mereka pasti akan mendatangkan kebaikan. Endingnya adalah kebaikan. Dan sebaliknya, dusta pasti ujungnya akan membawa malapetaka. Itu harus kita yakini. Mungkin dusta-dusta kita awalnya masih menyelamatkan, tapi tidak ada dusta yang akan menyelamatkan sampai akhir kehidupan kita. Dusta itu justru akan menjerumuskan kita. Harus kita yakini, Allah tidak akan membiarkan orang jujur, dan Allah juga tidak akan membiarkan orang yang dusta. Orang yang jujur tidak akan dibiarkan oleh Allah dalam kesengsaraan, pasti Allah tolong. Dan orang yang dusta tidak akan dibiarkan oleh Allah dalam kebahagiaan, pasti Allah akan memberikan sanksi. Tinggal tunggu waktu. Dan jujur itu akan terlihat, kedustaan itu akan menyingkap dirinya. Jadi jangan pernah milih dusta. Tidak ada kedustaan yang membawa kebaikan, tidak ada. Kalaupun ada kebaikan, itu hanya kebaikan sementara yang nantinya akan membawa kesengsaraan yang tidak berujung kalau dia tidak bertobat dari perbuatan dosanya. Maka seorang mukmin, ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ini tadi sudah saya singgung, atharus sidqi, yakni pengaruh kejujuran di dalam kehidupan seseorang. Ada ucapan, jujur itu pahit, ya, rasanya pahit tapi khasiatnya manis. Ya, seperti jamu itu. Ya, rasanya pahit tapi khasiatnya manis. Khasiatnya setelah ditelan itu pahit, tapi apa? Setelah itu sehat tubuhnya, seperti obat. Ya, obat yang betul memberikan atas izin Allah kesehatan. Dusta itu rasanya manis, khasiatnya pahit. Dampaknya itu justru perlu merugikan. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, bagi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, jangan pernah berputus asa. Ketika melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah, akui kesalahan tersebut. Dan dengan mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa kita, itu tidak akan membuat kita selama-lamanya berada dalam kondisi yang jelek, yang buruk, tidak. Seperti tadi yang saya katakan, tidak ada
kejujuran yang membuat kita sengsara selama-lamanya. Mungkin kejujuran itu akan membuat kita berada dalam kondisi yang menekan diri kita. Tapi ketahuilah itu pasti akan berlalu. Itu akan pasti akan hilang. Ikhwan fillah, kita lanjutkan 2 hadis berikutnya. Ya, 1 hadis saja ya, karena tidak cukup waktunya. Nah, atau tidak kita tuntaskan saja, kita baca saja karena makna-maknanya sudah insya Allah sudah bisa dipahami. Sampai setengah 10 saja. Iya. Oh, oke. Kalau begitu saya cukupkan saja. Ya. Saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah. Nanti kita mendapatkan banyak